Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan bercerita mengenai pengalaman sahabat Kilin yang kita sebut saja Lydia. Lydia mengikuti program yang diadakan oleh sekolahnya, yaitu kunjungan di desa, di mana teman satu angkatan Lydia akan tinggal dan merasakan hidup di desa dalam beberapa hari. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat Kilin yang sudah berbagi pengalaman horor. Sekitar tahun 2012, Lydia yang duduk di kelas 2 SMA sering mendengar cerita program sekolah yang hidup di desa dari kakak kelas mereka. Beberapa kakak kelas Lydia mengatakan kalau mereka akan tinggal di desa yang benar-benar jauh dari zaman yang modern saat ini. Mereka pun tidak diperbolehkan membawa HP atau menggunakan alat komunikasi lainnya. Tak jarang juga Lydia mendengar cerita horor yang dialami oleh kakak kelas saat mengikuti program ini. Program yang diadakan sekolah ini bersifat wajib. Oleh karena itu, semua akan merasakan dan mengalami sendiri hidup di desa yang benar-benar jauh dari kehidupan perkotaan. Di tahun Lydia dan teman-teman mengikuti program ini, mendapat desa yang terkenal cukup horor. Lydia pun tahu dari alumni yang sudah lulus dan pernah mendapatkan program di desa itu. Desa ini berada di Kabupaten T, di salah satu daerah di Jawa Timur. Beberapa tahun yang lalu, saat sekolah Lydia mengadakan program di desa ini, beberapa rumah masih belum menggunakan lantai semen ataupun ubin. Dan ada juga yang mengatakan beberapa rumah memiliki jarak yang cukup jauh kalau hendak ke kamar mandi. Beberapa bulan sebelum keberangkatan mereka, Lydia dan teman-temannya sudah dibagi menjadi beberapa kelompok oleh guru mereka. Masih di satu kabupaten yang sama, jurusan IPA akan ditempatkan di satu desa, dan jurusan IPS ditempatkan di desa lain yang tempatnya hanya bersebelahan. Di tengah antara desa anak IPA dan IPS hanya dipisahkan oleh beberapa tanaman tinggi yang mirip hutan kecil dan juga sungai panjang. Kelas 2 IPA dan IPS berkumpul di aula. Sekali lagi, Ibu umumkan semua anak kelas 2 baik IPA maupun IPS berkumpul di aula. Ucap salah satu guru di speaker sekolah. Saat Lydia dan teman-teman memasuki aula, mereka melihat guru wali kelas mereka dan beberapa guru lainnya sudah berada di sana termasuk kepala sekolah. Guru konseling mereka yang tahun ini ditunjuk sebagai ketua dalam program ini pun mulai memberikan arahan. Mulai dari kegiatan umum yang kurang lebih akan mereka lakukan, kelompok yang akan dibagi dan akan tinggal bersama selama di desa, hingga berbagai macam peraturan yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan selama di sana. Satu kelompok berisikan 5-6 anggota, dan Lydia mendapatkan teman kelompok yang cukup menyenangkan. Untungnya, salah satu teman dekat Lydia satu kelompok dengan mereka. Dan karena Lydia dan teman dekat mereka sama-sama berada di jurusan IPA, jadi mereka berada di satu desa yang sama. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Lydia dan satu teman angkatan berkumpul di lapangan sekolah jam 6 pagi untuk bersiap berangkat ke tempat yang mereka tuju. Teman dekat Lydia yang satu kelompok dengan Lydia, sebut saja namanya Bella, memiliki sedikit kepekaan terhadap makhluk tak kasat mata. Lydia dan Bella sepakat
agar tidak memberitahunya kalau Bella melihat sesuatu yang tidak dapat Lydia lihat, karena Lydia orangnya penakut. Selama perjalanan, Lydia dan teman-temannya bercanda gurau. Hingga akhirnya tidak terasa mereka tiba di salah satu tempat pembelajaran mengenai tanaman organik. Lydia dan teman-temannya mengira program kali ini akan diadakan di sana. Ternyata, tempat ini menjadi tempat mereka berkumpul dan tempat parkir bis mereka. Karena setelah diberi pengarahan, pembagian desa dan makan siang, Lydia dan teman-teman yang sudah berkumpul per kelompok bersiap menunggu jemputan yang berisikan orang tua asuh selama di desa. Dari jauh, Lydia dan teman-teman melihat beberapa mobil pickup terbuka yang sudah berisikan ibu-ibu dan bapak-bapak berdiri di bagian belakang mobil. Beberapa mobil beserta orang tua asuh telah turun dan mendatangi mereka satu persatu. Lydia sekelompok dan teman Lydia lain yang berada di jurusan IPA mendapatkan desa A yang letaknya jauh lebih dekat dengan jalan raya. Sedangkan anak IPS berada di desa B yang katanya desa B berada di dekat hutan dan beberapa rumah orang tua asuh mereka tidak memiliki kamar mandi dan mengharuskan mereka berjalan sedikit jauh untuk ke kamar mandi. Lydia dan kelompok Lydia yang terdiri dari Bella, Ruth, Hannah, dan Fanny pergi menuju ke orang tua asuh mereka, yaitu Bapak dan Ibu Suko. Kene ndok, tak ewangi nggawa barang-barangnya mungganang montor, ucap Pak Suko ke kami berlima, yang artinya, "Sini nak, saya bantu membawa barang-barangnya naik ke atas mobil." "Tidak apa Pak, terima kasih banyak, kami bisa membawanya sendiri," jawab Ruth dengan sopan. Lydia berempat mengikuti Bapak dan Ibu Suko sambil tersenyum dan menganggukkan kepala ke mereka. Tas barang bawaan mereka diangkut menjadi satu mobil tersendiri, sedangkan Lydia dan teman-teman berdesakan bersama dengan orang tua asuh mereka berdiri di bagian belakang mobil pickup terbuka menuju ke desa. "Medune alon-alon ae yo, mengko tiba," ucap salah satu supir yang artinya, "Turun pelan-pelan saja ya, nanti jatuh," sambil membantu kami turun dan tidak lama menurunkan barang bawaan kami. "Aku kira kita sudah sampai di desa loh, ternyata masih belum sampai toh, ini masih di pinggir jalan," ucap Fanny kepada kami. Lydia dan teman lainnya hanya mendengarkan Fanny dan tidak berani berkomentar apa-apa, karena takut menyinggung warga desa. Setelah semua teman Lydia dan Lydia sudah diturunkan di pinggir jalan, tepat di depan jalan setapak yang cukup panjang dan agak menurun tajam, mereka berjalan menuju ke desa. "Nanti pulang kita gimana ya? Naiknya lumayan bikin capek," ucap Lydia sambil menggendong tas yang ia bawa. "Itu dipikir nanti saja, aku takut, Lid," jawab Bella. Mendengar jawaban Bella, Lydia tidak mengeluarkan sepatah kata pun hingga kurang lebih 10 menit. Mereka akhirnya tiba di desa. Satu persatu orang tua asuh membawa masuk teman-teman Lydia ke rumah mereka. Dan tidak lupa, 4 guru yang menjaga di desa A mengingatkan kembali agar tetap bersikap sopan dan jangan berbicara kasar, dan hal sebagainya yang dapat membuat penduduk desa tersinggung. Kini, tiba Lydia dan teman-temannya sampai di rumah ibu asuh mereka. Lydia bersyukur karena ia mendapat orang tua asuh yang cukup berada, di mana lantai yang ia gunakan sudah disemen dan telah dipersiapkan beberapa tikar yang nantinya digunakan Lydia dan teman-temannya untuk tidur. Rumah orang tua asuh Lydia pun cukup besar. Kamar mandi berada di dalam. Meskipun dapurnya dekat dengan kandang sapi, tapi Lydia cukup beruntung berada di keluarga Pak Suko. Rumah orang tua asuh Lydia berada di ujung dekat pepohonan rimbun dan sungai panjang. Mereka tinggal di desa selama 4 hari 3 malam.
di mana hari ini tidak terasa baru saja tiba dan berkenalan hari sudah gelap. Seperti yang dikatakan oleh kakak kelas Lydia, saat di tempat pembelajaran tadi pagi, setiap barang elektronik yang mereka bawa dikumpulkan di guru mereka. Jadi, selama di desa, mereka hanya membawa pakaian dan peralatan pribadi. Monggo dahar, Nduk. Misal warna masakan ibu sing dadi senengi, ngomong ya, Nduk. Ucap Bu Suko yang berarti silakan dimakan, Nak. Kalau ada masakan ibu yang tidak disuka, bilang ya. Sambil mempersiapkan makanan yang sangat sederhana di atas tikar. Tidak apa, Bu. Apapun bisa kami makan kok. Jawab Ruth sambil tertawa. Meskipun Fanny dan Ruth sedikit memilih dalam hal makanan, tapi untuk menghormati Bu Suko yang sudah memasak untuk kami, mereka pun tetap memakan apa yang sudah disiapkan. Kami bersama keluarga Bu Suko yang memiliki 2 anak perempuan yang masih kecil, makan bersama lesehan dengan menu tempe goreng dan sayur pakis. Selesai makan malam dan jam menunjukkan pukul 6 sore, Lydia dan Hana membantu Bu Suko mencuci piring dekat kandang sapi. Sedangkan Bella, Ruth dan Fanny membantu Pak Suko menyapu lantai semen yang nantinya akan kembali diberi alas tikar untuk mereka tidur nanti malam. Selesai membereskan semuanya, sekitar jam 6:30 malam mereka mengobrol dan menyiapkan rencana apa yang akan mereka lakukan esok hari. Kalau kalian mau main keluar, silahkan, Nak. Daripada di rumah terus nanti bosan. Ucap Pak Suko kepada kami. Dengan rasa sungkan, kami izin ke Bapak dan Ibu Suko untuk bermain keluar. Dan mereka mengingatkan agar jangan terlalu malam pulangnya. Meskipun tidak menggunakan kipas angin, hawa di sana cukup dingin. Kami berlima berjalan menyusuri desa sambil menggunakan jaket. Yang membuat kami heran, masih jam 7 malam, desa ini sepi sekali. Tidak ada satu orang pun yang keluar pada malam hari. Tidak lama kemudian, kami menemukan pos, seperti pos kamling. Dan di sana sudah berkumpul teman-teman kami yang laki-laki. Kami berlima ikut bergabung. Dan tidak lama kemudian, teman satu kelas kami yang lain kumpul di pos kamling ini. Ini merupakan malam pertama kali kami merasakan jam 7 malam tapi sepi, tidak ada orang yang keluar ataupun beraktivitas di luar rumah. Hanya teman sekolah kami yang membuat desa ini sedikit lebih ramai. Salah satu teman kami yang sebut saja Andi mengarahkan senternya di dekat pepohonan besar yang sangat gelap. Husni, sentermu jangan disort ke arah sana, kalau ada makhluk yang tidak terima gimana? Ucap salah satu teman Linda. Karena itu, aku tadi lihat kayak ada orang yang berdiri di sana ngeliatin kita. Aku penasaran, tak senter aja. Jawab Andi yang masih mengarahkan senternya di arah pepohonan. Tidak lama kemudian, kami bertemu dengan teman kelas IPA 1 yang sedang berjalan bersama-sama menyusuri desa pada malam hari dan saling bertegur sapa. Lydia dan teman-temannya yang berkumpul di pos kamling merupakan anak kelas IPA 2. Keesokan harinya, jam 4 subuh, Linda dan teman-temannya sudah bangun dan mulai mengikuti aktivitas orang tua asuh mereka. Meskipun hari masih gelap, warga desa sudah banyak yang memulai aktivitas mereka. Mulai dari sekedar berbelanja bahan makanan, persiapan ke sawah, hingga mengurus ternak mereka. Begitu juga dengan Lydia dan teman-temannya. Setelah sarapan, mereka mulai mengikuti segala aktivitas yang dilakukan orang tua asuh mereka di hari itu. Termasuk pada siang hari, mereka pergi ke sawah untuk membawakan Pak Suko makan siang dan membantu pekerjaan Pak Suko di sawah. Dan tidak hanya itu, mereka juga membantu memandikan sapi. Sekitar jam 3 siang, Lydia dan Bella yang membantu Bu Suko membersihkan tanaman liar yang tumbuh di depan rumah
dan menolong Busuko untuk mengambil beberapa barang di dapur. Untuk menuju ke dapur, Lydia harus melewati ruangan yang digunakan keluarga Pak Suko untuk sembahyang. Di sana Lydia melihat temannya Hana, yang memang beragama muslim sendiri di kelompok Lydia ini. "Sudah selesai sholat, Han. Nanti ke depan bantuin sapu sisa rumput liar ya," ucap Lydia yang melihat Hana menganggukkan kepalanya. Lydia kembali ke depan dan memberikan barang yang diminta oleh Busuko. Lydia menunggu Hana, tapi tidak juga segera keluar rumah. Hingga Lydia yang hendak kembali masuk ke dalam memanggil Hana, dikagetkan dengan suara Hana dari arah jalan yang bercanda bersama Pak Suko, Ruth, dan Fanny. Lydia kaget dan bertanya, "Loh Han, bukannya kamu tadi sholat di dalam ya?" "Enggak, Lid. Dari tadi Hana sama kita sama Pak Suko ke sawah, sekalian jemput sekolah Tika," jawab Fanny. Lydia pun baru ingat kalau tadi siang setelah mengantar Tika, salah satu anak Pak Suko ke sekolah, ia dan Bella bersama Bu Suko membawakan makan siang untuk teman-temannya dan Pak Suko di sawah. Di sana ia bertemu Hana dan teman-temannya yang lain. Teman-teman Lydia bingung melihat Lydia hari ini. Namun beda dengan Pak Suko dan Bu Suko yang reaksinya biasa saja, seperti sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Sekitar jam 4:30 sore, Lydia dan teman-temannya diberikan jam bebas oleh keluarga Pak Suko. Dalam arti, ini merupakan waktu istirahat mereka. Hanya saja, Bu Suko memperingatkan agar segera pulang sebelum maghrib untuk makan malam, dan diperbolehkan kembali kumpul bersama dengan teman lain setelah maghrib. Itu pun harus kembali ke rumah sebelum larut malam. Keesokan paginya, Lydia dan teman-teman dibiarkan Bu Suko bangun agak siang. Mereka baru bangun sekitar jam 6 pagi, dan diajak teman-teman lain untuk bermain di dekat sungai panjang di belakang pohon besar. Di sana lagi-lagi Andi merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari belakang salah satu pohon. Tapi kalau dilihat lagi, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya beberapa daun yang bergerak karena tertiup angin. Dari awal, aku sampai di desa ini ngerasa kayak ada sesuatu gitu loh. Kayak ada yang ngawasi, tapi nggak tahu siapa, kata Andi. Cepat-cepat Bella menjawab, "Hus, sudah jangan dibahas. Nanti aja kalau udah pulang baru cerita." Lydia yang mendengar Bella mengatakan itu, merasa kalau memang ada sesuatu di desa ini. Dan Lydia yakin, Bella melihat sesuatu yang tidak dapat Lydia lihat. Termasuk kejadian kemarin saat Lydia melihat sosok yang menyerupai Hana. Selesai bermain di dekat sungai, Lydia dan teman-teman kembali pulang ke rumah dan menjalankan aktivitas kembali. Hanya saja, sore ini mereka janjian akan bermain bersama dengan beberapa anak di desa di rumah Pak Lurah. Di sore hari, Lydia mampir sebentar di rumah Pak Lurah, menemui teman-temannya, dan tidak lama salah satu teman baik Lydia yang bernama Nancy ingin meminjam kamar mandi orang tua asuh Lydia. Karena hari itu kamar mandi orang tua asuh Nancy lagi bermasalah, di mana seharian ini air di rumah orang tua Nancy tidak dapat keluar. Lydia pun mengajak Nancy dan kelompoknya pergi ke rumah orang tua asuhnya dan izin ke Bu Suko agar teman-temannya dapat mandi di sini sore ini. Setelah mendapat izin, Nancy yang akan masuk ke kamar mandi dikejutkan dengan warna air bak mandi menjadi putih seperti air yang terkena rendaman sabun. Nancy segera memanggil Bu Suko dan Lydia, menunjukkan warna air di kamar mandi. Bu Suko pun bingung karena dari tadi tidak ada yang masuk ke kamar mandi. Terakhir ia yang masuk ke kamar mandi dan setelah itu tidak ada siapa-siapa. Karena memang sore itu semua orang pada keluar rumah. Bu Suko yang berhenti sebentar dan tidak sengaja
Lydia melihat Bu Suko seperti sedang berbicara, tapi entah dengan siapa, dan tidak mengeluarkan suara itu pun segera menyuruh Lydia dan teman-temannya menunggu di ruang tamu. Bu Suko akan menguras bak mandi sebentar. Lydia yang hendak membantu juga ditolak oleh Bu Suko. Tidak lama, Bella datang dan segera menarik teman-temannya keluar. Kalau Bu Suko sudah bilang jangan, langsung lakuin aja, ucap Bella dan mendekat ke arah Lydia sambil berbisik. Besok pulang di bis duduk sama aku ya, aku mau cerita. Lydia hanya menganggukkan kepala. Tidak terasa sudah 4 hari Lydia dan teman-teman tinggal di desa yang benar-benar jauh dari kata modern. Sebelum kembali ke tempat awal, Lydia dan teman-temannya berpamitan ke orang tua asuh mereka. Setelah memberi salam, sekilas Lydia melihat ada sosok hitam di belakang pintu dekat dapur mengintip mereka. Dan saat Lydia melihat ke arah belakang, kembali sosok hitam itu menghilang. Memasuki bis dan bersiap untuk kembali pulang. Andi memulai ceritanya dari pertama kali memasuki desa. Seakan-akan Andi merasa banyak yang mengawasi mereka. Andi sempat terasa pusing. Terlebih lagi, saat malam pertama mereka di desa dan Andi yang mengarahkan senternya di pepohonan besar itu, Andi melihat seperti ada sosok hitam dan putih bergantian mengawasi mereka. Andi memang tidak dapat melihat sosok itu secara langsung. Hanya saja, sepertinya mereka tidak suka atas kedatangan Andi dan teman-temannya. Iya, benar banget Di. Di dekat pohon besar itu, banyak sekali macam-macam sosok yang mengawasi kita. Dan mereka seperti marah melihat kita. Aku ngerasa kayaknya mereka gak suka kita ramai deh. Kan di desa itu jam 6:30 aja udah sepi. Jangankan begitu. Kayaknya kalau aku perhatikan, sehabis maghrib mereka semua langsung menutup pintu kan? Ucap Bella. Karena dari sini yang awalnya hanya Lydia yang mengetahui kalau Bella dapat melihat sosok tak kasat mata, kini teman-teman kelas Lydia akhirnya juga tahu. Terus Bel, kamu lihat apa lagi? Tanya salah satu teman dengan antusias. Beberapa kali kalau kamu perhatiin daun di daerah pepohonan besar itu kan gerak. Itu loh bukan karena angin. Memang udara di sana cukup dingin. Tapi daun itu gerak karena ada sosok perempuan yang rambutnya panjang duduk di atas pohon sambil menggerak-gerakkan kakinya dan mengenai daun di pohon itu. Terus Bel, di rumah orang tua asuhmu yang sore-sore kita numpang mandi itu siapa yang bikin airnya jadi keruh? Tanya Nancy. Aku nggak tahu pasti. Cuma, memang di dalam kamar mandi juga ada sosok yang sedikit menyeramkan. Kalau kamu mandi di sana, harusnya kamu ngerasain ada orang lain di dalam kamar mandi bersama kalian. Jawab Bella. Yang pasti, desa A ini memang seram. Tapi setahu Bella, saat ia menjemput anak Bu Suko dan melewati desa B, ia merasa desa B jauh lebih seram dari desa A. Dan yang pasti, anak IPS banyak mengalami kejadian seram. Maka dari itu, setelah pulang dari desa ini, beberapa orang tua dari jurusan IPS mendatangi kepala sekolah. Hanya saja, cerita apa yang mereka alami tidak pernah diceritakan. Dan juga, karena itu hingga sekarang, sekolah tidak lagi mengadakan program untuk tinggal di desa. Teman-teman dari jurusan IPA yang berusaha mendekati anak IPS untuk mencari informasi pun tidak pernah berhasil. Mereka kompak merahasiakan cerita seram yang mereka alami hingga membuat sekolahnya memberhentikan program ini. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian juga pernah tinggal di desa yang benar-benar masih asri? Dan apakah desa kalian juga memiliki cerita yang cukup seram? Memang tinggal selama beberapa hari di desa yang asri dapat menyegarkan pikiran dari kesibukan kita. Hanya saja, pasti ada kisah seram di balik keasrian dan kebersihan desa. Kalau teman Kilin memiliki cerita seram yang lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu,
cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.